Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 1 akan menjelaskan tentang sejarah perekonomian di Indonesia. Kelompok kami terdiri dari Gregoria Oktalevina, Wahyu Surya Hadinata, dan saya sendiri Najwa Arinda Salsabila. Untuk pembahasan di materi kali ini, kita ada masa sebelum kemerdekaan, masa setelah kemerdekaan, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Bang Wahyu, silakan. Masa sebelum kemerdekaan, yaitu sebelum kemerdekaan Indonesia, mengalami masa penjajahan yang terbagi dalam beberapa periode. Ada 4 negara yang pernah menduduki Indonesia, yaitu Portugis, Belanda, Inggris, dan yang terakhir Jepang. Pada masa VOC atau pada masa kedudukan Portugis, perekonomian Indonesia pada masa VOC adalah sebuah perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk menghindari persaingan antara sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis lain seperti EIC pada perusahaan Inggris. Pada saat itu, VOC diberi hak oleh oktroy yang antara lain meliputi yang pertama, hak untuk mencetak uang. Selanjutnya yang kedua, hak untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai. Yang ketiga, hak menyatakan perang damai. Serta yang terakhir, hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri. VOC menguasai komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa. Salah satunya rempah-rempah yang pada tahun 1795 VOC bubar karena dianggap gagal dalam mengeksplorasikan kekayaan Hindia Belanda. Kegagalan itu nampak pada defisit kas VOC yang antara lain disebabkan oleh yang pertama, perang terus-menerus dilakukan oleh VOC dan memakan biaya yang sangat besar terutama pada perang di Penogoro. Selanjutnya, penggunaan tentara sewaan yang membutuhkan biaya besar. Yang ketiga, korupsi yang dilakukan oleh tentara VOC itu sendiri. Serta yang terakhir, pembagian dividen kepada para pemilik saham walaupun kas tersebut telah defisit. Selanjutnya, pada masa kedudukan Inggris berusaha merubah pola pajak hasil bumi yang telah hampir 2 abad diterapkan oleh Belanda dengan menerapkan land rent atau pajak tanah. Sistem ini sudah berhasil di India, dan Thomas Stamford Raffles mengira sistem ini akan berhasil juga di Hindia Belanda. Selain itu, dengan menggunakan pajak tanah, maka penduduk pribumi akan memiliki uang untuk memiliki barang produk Inggris atau yang diimpor dari India. Imperialisme modern yang menjadikan tanah jajahan tidak sekedar untuk dieksplorasi kekayaan alamnya, tapi juga menjadi daerah pemasaran produk dari negara penjajah. Akan tetapi perubahan yang cukup mendasar dalam perekonomian ini sulit dilakukan dan bahkan mengalami kegagalan. Diakhiri kekuasaan Inggris yang cuma seumur jagung di Hindia Belanda. Adapun penyebabnya antara lain, yang pertama, masyarakat Hindia Belanda pada umumnya buta huruf dan kurang mengenal uang, apalagi untuk menghitung luas tanah yang terkena pajak. Yang kedua, pegawai pengukur tanah dari Inggris sendiri jumlahnya terlalu sedikit. Serta yang terakhir, kebijakan ini kurang didukung oleh raja-raja dan para bangsawan. Selanjutnya, sistem tanam paksa. Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pihak Belanda antara tahun 1830 hingga pertengahan abad ke-19. Mereka menamakan culture steel kepentingan pemerintah hanya pada hasilnya, yang dihitung dalam pikul kurang lebih 62 kg yang diterima oleh gudang-gudang pemerintah.
Selain itu, penyelenggaraannya juga bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, karena pemerintah pusat lebih banyak menyerahkan penguasaannya kepada para pejabat Belanda setempat yang mempunyai motivasi untuk meningkatkan produksi karena mereka memperoleh culture prosen atau prosentasi tertentu dari hasil suatu panen. Selanjutnya, sistem ekonomi terbuka. Teori-teori mazhab klasik antara lain terlihat pada yang pertama, keberadaan pemerintah Hindia Belanda sebagai tuan tanah atau pemilik tanah tersebut. Yang kedua, pihak swasta mengolah perkebunan swasta sebagai golongan kapasitas dan masyarakat pribumi sebagai buruh penggarap tanah, prinsip keuntungan absolut. Di masa kependudukan Jepang di antara tahun 1942 sampai 1945, pemerintahan Jepang merupakan suatu kebijakan pengarahan sumber daya ekonomi mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam Perang Pasifik. Sebagai akibat terjadinya perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan karena produksi untuk memasok bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas yang paling utama. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana perekonomian Indonesia pada masa setelah kemerdekaan. Yang pertama, yaitu ada masa pasca kemerdekaan yang berlangsung pada tahun 1945 sampai 1950. Nah, sejarah bangsa Indonesia pasca kemerdekaan itu sangatlah buruk. Bahkan bisa dikatakan pemerintah belum bisa menyanggah perekonomian yang terpuruk dan ironisnya malah menambah kegagalan perkembangan ekonomi pada saat masa-masa tersebut. Masalah-masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi bangsa Indonesia setelah penduduk Jepang dan revolusi sangatlah besar. Adapun penyebab yang terjadi ialah yang pertama yaitu inflasi yang sangat tinggi. Nah, inflasi yang sangat tinggi ini disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang yang tidak terkendalikan. Yang kedua yaitu pada tanggal 6 Maret 1946 pada saat kesulitan ekonomi menghimpit bangsa Indonesia, Panglima Afne yang baru dikenal Jenderal Sir Montagu Stopford mengumumkan berlakunya uang nisa di daerah-daerah yang diduduki sekutu. Nah, uang nisa yang dimaksud itu ialah sebagai pengganti uang Jepang yang nilainya sudah sangat turun. Yang ketiga yaitu adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri Republik Indonesia. Yang keempat, ada kas negara kosong. Yang kelima, ada eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan. Nah, maksud eksploitasi itu adalah politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan untuk kepentingan ekonomi. Next. Yang kedua itu ada masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1957. Yang pertama itu ada kebijakan menggunting uang kertas 5.000. Nah, kebijakan ini diambil oleh Menteri Keuangan yang pada saat itu sedang menjabat yaitu Bapak Syafruddin Prawira Negara. Nah, terjadinya kebijakan itu akibat perubahan kabinet yang sering terjadi pada saat itu berdampak negatif pada lemahnya ekonomi di Indonesia. Yang kedua, ada gerakan Banteng untuk merubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Nah, kebijakan ini dinyatakan oleh Dr. Sumitro Djojo Hadikusumo, seorang ahli kabinet Natsir. Nah, gerakan ini dilakukan untuk melindungi para pengusaha dalam negeri dengan memberikan suatu bantuan berupa kredit dan bimbingan yang konkret. Next.
Yang ketiga itu ada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1967. Nah, pada masa ini itu ada dua strategi. Yang pertama ada strategi Big Push Development. Nah, strategi Big Push Development ini beranggapan bahwa sehubungan dengan dana yang terbatas, konsentrasi pembangunan dipusatkan pada sektor-sektor tertentu agar mampu berkembang menjadi besar. Pada suatu ketika, sektor yang telah berkembang akan membawa serta sektor lainnya. Yang kedua, yaitu ada strategi Balanced Growth. Sedangkan strategi kedua ini berkecenderungan penyebaran dana dan berbagai sektor pembangunan dengan penekanan keseimbangan. Sektor industri dan sektor lainnya dikembangkan bersama-sama hingga mencapai tingkat tertentu di mana masing-masing sektor dapat saling menyediakan kebutuhan lainnya. Next. Oke, selanjutnya, bagaimana perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru? Di awal masa Orde Baru, Indonesia mengalami krisis politik dan ekonomi yang serius setelah jatuhnya Presiden Soekarno pada tahun 1966. Dalam upaya untuk memulihkan stabilitas tersebut, pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto mengadopsi kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mencapai pembangunan ekonomi yang cepat. Pemerintah Orde Baru memiliki kebijakan ekonomi yang termaksud dalam trilogi pembangunan dan 8 jalur pemerataan ekonomi. Trilogi pembangunan itu ada stabilitas nasional yang dinamis, selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi tinggi, serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Selanjutnya 8 jalur pemerataan ekonomi. Yang pertama ada pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan. Yang kedua pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Yang ketiga pemerataan pembagian pendapatan. Keempat pemerataan kesempatan kerja. Yang kelima, pemerataan kesempatan berusaha. Yang keenam, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan wanita. Ketujuh, pemerataan penyebaran pembangunan. Dan yang terakhir, ada pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi yang cepat pada masa Orde Baru. Salah satu ciri utama perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil. Pada periode ini, Indonesia mencapai rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6% per tahun. Pertumbuhan ini terjadi melalui berbagai sektor ekonomi. Salah satunya adalah industrialisasi. Industrialisasi dapat didefinisikan sebagai proses penyediaan dan pengembangan industri dalam suatu negara. Hal ini melibatkan pergeseran dari ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian ke sektor industri yang lebih maju dan berorientasi pada produksi besar-besaran. Dampak industrialisasi pada perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru, yang pertama ada peningkatan PDB. Industrialisasi berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia selama masa Orde Baru, serta dengan adanya industri ini, ekonomi nasional menjadi lebih beragam dan tidak hanya bergantung pada sektor pertanian. Yang kedua, adanya penciptaan lapangan kerja. Pengembangan sektor industri memberikan kesempatan kerja pada banyak orang, dan dengan adanya lapangan kerja baru ini, tingkat pengangguran dapat dikurangi. Yang terakhir, ada transfer teknologi. Dalam upaya untuk meningkatkan industri nasional, pemerintahan Orde Baru menjalin kemitraan dengan perusahaan asing. Dan melalui pengetahuan dan teknologi yang diperoleh dari perusahaan internasional, industri dalam negeri dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi produknya. Sektor ekonomi yang selanjutnya ada modernisasi pertanian. Pada tahun 1970 hingga 1980, pemerintahan Orde Baru melakukan investasi besar-besaran terhadap sektor pertanian. Pemerintah Orde Baru membangun dan mengembangkan program-program modernisasi pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian Indonesia. Pada tahun 1984, pemerintah Orde Baru mengeluarkan program Pancausaha Tani yang terdiri dari 5 asas utama. Yang pertama ada pemilihan dan penggunaan bibit unggul, yang kedua ada pemupukan secara teratur, yang ketiga ada irigasi yang baik dan cukup, selanjutnya ada pemberantasan hama, dan yang terakhir ada teknik penanaman yang teratur.
Apa sih tujuan dari modernisasi pertanian ini? Tujuan utama dari modernisasi pertanian ini adalah untuk meningkatkan produktivitas pertanian, mengurangi kemiskinan di pedesaan, serta mencapai kemandirian pangan. Yang selanjutnya ada pembangunan infrastruktur. Pasca kemerdekaan Indonesia, pengembangan infrastruktur masih menjadi salah satu tantangan yang besar. Ketidakstabilan politik, keterbatasan sumber daya, dan perubahan pemerintah menghambat upaya pembangunan. Pada awal 1960-an, Indonesia mengalami kondisi ekonomi yang lemah dan infrastruktur yang tidak memadai, menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Apa sih fokus dari pembangunan infrastruktur ini? Pada masa Orde Baru, pemerintahan Soeharto menetapkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas utama. Program-program infrastruktur besar dijalankan dengan tujuan meningkatkan konektivitas antar wilayah, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan mendistribusikan manfaat pembangunan secara lebih merata. Program-program tersebut meliputi jalan dan transportasi. Jadi pada periode ini terjadi ekspansi jaringan jalan nasional yang menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu proyek penting adalah pembangunan jalan Trans Sumatera yang menghubungkan Sumatera Utara hingga Lampung. Pembangunan bandara juga diperluas untuk konektivitas udara. Selanjutnya ada energi dan listrik. Pemerintah Orde Baru juga berfokus pada pembangunan proyek-proyek energi, terutama pembangunan pembangkit listrik dan meningkatkan kapasitasnya. Pembangunan bendungan Jatiluhur dan pembangkit listrik tenaga air PLTA merupakan contoh dari upaya energi dan listrik ini. Selanjutnya ada pelabuhan dan pariwisata. Pengembangan pelabuhan dan fasilitas maritim menjadi fokus penting untuk mendukung perdagangan dan pariwisata. Proyek Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta merupakan salah satu contoh signifikan dari upaya ini. Dampaknya terhadap perekonomian, dampak dari pembangunan infrastruktur ini terhadap perekonomian, antara lain adalah pertumbuhan ekonomi. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Infrastruktur yang memadai memungkinkan aliran barang dan jasa yang lebih lancar, meningkatkan investasi, serta menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua, dampaknya terhadap perekonomian adalah industri dan investasi. Pembangunan infrastruktur mendukung perkembangan sektor industri dengan menyediakan fasilitas logistik yang lebih baik, dan proses produksi menjadi lebih efisien, serta biaya distribusi menjadi lebih rendah yang mendorong pertumbuhan sektor manufaktur. Yang terakhir ada pariwisata dan investasi asing. Pembangunan infrastruktur pariwisata seperti bandara dan jalan-jalan wisata meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan pariwisata. Investasi asing juga lebih tertarik untuk masuk ke negara dengan infrastruktur yang baik. Selanjutnya, ada keterlibatan swasta dan investasi asing. Pada masa Orde Baru di Indonesia, keterlibatan sektor swasta dan investasi asing memainkan peran penting dalam upaya pemerintah untuk memajukan perekonomian negara. Berikut adalah penjelasan keterlibatan swasta dan investasi asing pada perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru. Yang pertama ada keterlibatan swasta. Pemerintah Orde Baru mendorong perusahaan swasta untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi nasional. Tujuan perusahaan swasta adalah memperoleh keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya. Perusahaan swasta didirikan untuk mengelola sumber daya alam di Indonesia sehingga dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah dan Undang-Undang Dasar 1945. Peran utama dari keterlibatan swasta sendiri adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan per kapita, produk domestik bruto atau PDB, dan menaikkan pertumbuhan ekonomi. Keberadaan perusahaan swasta sendiri memiliki dampak baik bagi perekonomian karena menghasilkan pajak bagi negara. Semakin tinggi hasil usaha perusahaan swasta tersebut, pajak yang dibayarkan ke pemerintah akan semakin tinggi, sehingga berdampak baik pada pendapatan negara. Peran lainnya dari keterlibatan swasta adalah untuk meningkatkan penerimaan devisa negara karena aktivitas ekspor dan impor. Yang kedua ada untuk membantu pemerintah mengupayakan aktivitas produksi dalam usaha meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dan yang terakhir untuk membantu peningkatan lapangan kerja sehingga mengurangi masalah pengangguran. Yang selanjutnya ada investasi asing.
Indonesia adalah negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia dengan jumlah tenaga kerja yang besar dan sumber daya alam yang berlimpah. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat menjanjikan untuk berinvestasi. Apa sih manfaat investasi asing? Manfaat investasi asing antara lain adanya masuknya modal baru untuk membantu mendanai berbagai sektor yang kekurangan dana. Terus selanjutnya ada membuka lapangan kerja baru sehingga angka pengangguran dapat berkurang. Yang ketiga, transfer teknologi. Investasi asing pastinya membawa teknologi baru ke Indonesia dan memperkaya kapabilitas teknis serta pengetahuan dalam industri-industri tertentu. Yang terakhir ada untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Selanjutnya di sini ada data pertumbuhan ekonomi pada masa Orde Baru. Di era Orde Baru, berkuasa selama 32 tahun, yakni mulai dari tahun 1967 hingga Mei 1998, yang diakhiri dengan mundurnya Presiden Soeharto. Selama periode tersebut, ekonomi Indonesia rata-rata tumbuh 5,98%. Bahkan perekonomian Indonesia pernah mencatat level tertingginya hingga 10,92% pada tahun 1968, bisa dilihat di sini, di PPT ini. Namun di penghujung kekuasaan Orde Baru, ekonomi nasional terpuruk dengan mencatat pertumbuhan negatif atau kontraksi sedalam 13,13%. Capaian ini merupakan yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Lengsernya Presiden Soeharto yang diwarnai dengan demo mahasiswa, kerusuhan yang berlangsung secara sistematis di seluruh Indonesia, serta terjadinya krisis finansial Asia membuat perekonomian domestik lumpuh. Harga-harga barang melambung di mana inflasi mencapai lebih dari 70% dan nilai tukar rupiah melemah hingga berada di atas 15.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari sebelumnya hanya sekitar 2.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Akibat kerusuhan tersebut, sentra-sentra perekonomian tidak berfungsi. Akibat banyak yang dijarah dan dibakar. Dampaknya pengangguran meningkat menjadi 5,46% dari sebelumnya 4,96%, dan angka kemiskinan kembali melambung menjadi 24,2% dari total populasi. Selanjutnya di sini ada kasus di masa Orde Baru, yaitu krisis moneter 1997 sampai 1998. Krisis ini dimulai dengan penurunan tajam nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada Juli 1997. Dari masalah yang tadi saya senggol di slide sebelumnya. Hal ini terjadi akibat kekhawatiran investor terhadap kondisi perekonomian dan kebijakan moneter yang kurang transparan. Penurunan nilai tukar membuat utang-utang dalam valuta asing menjadi lebih mahal untuk dibayar, sehingga banyak perusahaan mengalami kesulitan dalam membayar utang-utang mereka. Selain itu, sektor perbankan Indonesia juga menghadapi masalah serius. Banyak bank yang memberikan pinjaman berlebihan kepada proyek-proyek yang kurang berpotensi, dan risiko kredit tidak dikelola dengan baik. Akibatnya, banyak bank mengalami kesulitan likuiditas dan bahkan bangkrut. Penyelesaian dari krisis ini adalah krisis moneter 1997 sampai 1998 mengguncang perekonomian Indonesia secara signifikan dan memerlukan langkah-langkah penyelesaian yang kompleks. Beberapa tindakan yang diambil untuk menyelesaikan case ini adalah, pertama, ada bantuan internasional. Indonesia meminta bantuan dari Dana Moneter Internasional atau IMF dan lembaga keuangan internasional lainnya. IMF memberikan paket bantuan keuangan dan memberikan persyaratan struktural yang meliputi reformasi ekonomi, perbankan, dan moneter. Yang selanjutnya ada reformasi struktural. Pemerintah Indonesia melakukan reformasi ekonomi termasuk pembenahan sektor perbankan, deregulasi, dan pembukaan pasar. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu, dan memperbaiki tata kelola ekonomi. Yang selanjutnya ada stabilisasi mata uang. Bank Indonesia melakukan intervensi pasar untuk menjaga stabilitas mata uang rupiah. Selain itu, diterapkan juga kebijakan suku bunga yang disesuaikan untuk menarik investor dan menjaga nilai tukar. Yang terakhir ada reformasi struktural lebih lanjut. Pemerintah melanjutkan dengan berbagai reformasi, termasuk perbaikan tata kelola perusahaan negara, upaya mengurangi korupsi, dan pembentukan Badan Pengawasan Pasar Modal atau BAPEPAM untuk mengawasi pasar modal. Selanjutnya kita masuk ke masa reformasi.
Masa reformasi sendiri dimulai sejak Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden pada 21 Mei 1998. Kemudian jabatan tersebut digantikan oleh wakil beliau yaitu B.J. Habibie. Sebelum adanya pergantian presiden, Indonesia sedang dilanda krisis keuangan pada tahun 1997 yang tadi saya sebutkan, yang terus berlanjut hingga ke tahun-tahun selanjutnya. Pada tahun tersebut, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah, di mana yang tadinya menjadi 2.500 menjadi 15.000 rupiah pada tahun 1998. Agar tidak bangkrut, kemudian perusahaan mengambilkan keputusan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada karyawannya. Selain itu, ada pula perekonomian lainnya yang juga mengalami krisis seperti angka kemiskinan meningkat, harga kebutuhan pokok yang naik, dan tidak terkendali hingga biaya hidup yang makin tinggi. Selanjutnya, kita masuk ke masa kepemimpinan B.J. Habibie pada tahun 1998 hingga 1999. Pemerintahan dipimpin oleh B.J. Habibie sebagai presiden yang dimulai pada 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Masa pemerintahan B.J. Habibie dianggap sebagai masa transisi karena pada masa pemerintahannya adalah masa yang rawan. Pasalnya, pemerintah pada masa ini melakukan reformasi kebijakan ekonomi di beberapa sektor untuk memulihkan kepercayaan masyarakat tersebut. Adapun B.J. Habibie menerapkan kebijakan reformasi ke dalam 4 bidang. Di antaranya ada di bidang moneter. Dimulai dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar pada saat itu, menaikkan suku bunga untuk sertifikat Bank Indonesia sebesar 70%, serta menciptakan bank sentral independen. Selanjutnya di bidang perbankan dengan menerbitkan obligasi sebesar 650 triliun untuk menalangi dana perbankan. Selain itu, pemerintah juga menutup sebanyak 38 bank dan mengambil alih 7 bank. Di bidang fiskal, dengan dilakukan pembatalan beberapa proyek infrastruktur, penghentian segala perlakuan khusus bagi mobil nasional, serta membiayai program jaring pengaman sosial. Yang terakhir ada di bidang koperasi, pemerintah juga merestrukturisasi utang swasta dengan skema Indonesia Debt Restructuring Agency atau INDRA dengan prakarsa Jakarta dan juga menghentikan segala praktik monopoli yang sudah dilakukan Bulog dan Pertamina. Dengan adanya kebijakan di atas, dengan adanya kebijakan yang tadi saya sebutkan, terbukti bahwa gerak cepat pemerintah pada masa Presiden B.J. Habibie itu membawa hasil. 1 tahun kemudian setelah diterapkan kebijakan reformasi ekonomi, mempunyai beberapa dampak sebagai berikut. Yang pertama, jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang awalnya 7.000 menjadi 17.000 rupiah. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan yang awalnya minus 13% berubah menjadi 2%. Dan yang terakhir ada angka inflasi di Indonesia yang ikut berhasil turun yang awalnya 77,6% menjadi 2%. Selanjutnya masuk ke masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 hingga 2001. Setelah masa pemerintahan B.J. Habibie, perekonomian Indonesia kembali harus mengalami rintangan yang berat. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau dikenal lebih dekat dengan Gus Dur ternyata mengundang problematik dengan DPR dan IMF, International Monetary Fund, yang berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Adapun sejumlah kebijakan yang menjadi pemicu terjadi ekonomi Indonesia harus menghadapi tantangan kembali, yaitu yang pertama ada upaya pemerintah dalam mengubah independensi Bank Indonesia melalui amandemen UU BI. Selanjutnya ada bea masuk impor mobil mewah KTTG 15 yang ternyata jauh lebih rendah dari seharusnya, yakni 75%, namun hanya 5% saja. Dan yang terakhir adanya otonomi daerah yang memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengajukan pinjaman atau utang luar negeri. Dari sejumlah kebijakan tersebut kemudian berdampak terhadap perekonomian Indonesia, mulai dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang awalnya 7.500 pada tahun 1999 menjadi 9.800 pada tahun 2001. Selain itu, pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG mengalami penurunan dari 580 ke 458 dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang menurun dari 5% pada tahun 2000 menjadi 3,6% pada tahun 2001. Namun sebaliknya, tingkat inflasi saat itu ternyata meningkat drastis dari 2% pada 1999 naik menjadi 12,6% pada 2001. Meskipun demikian, ada beberapa kebijakan yang mengalami pencapaian, salah satunya desentralisasi fiskal. Dengan kebijakan ini, pemerintah bersama-sama Bank Dunia berupaya untuk menurunkan tingkat
kemiskinan masyarakat melalui program pengembangan kecamatan. Tidak hanya itu, ada pula proyek pedesaan yang dimulai dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, serta saluran irigasi dan sanitasi. Bantuan kredit usaha mikro juga diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Selanjutnya masuk kepada masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001 hingga 2004. Megawati Soekarno Putri atau lebih disapa sebagai Ibu Megawati merupakan Presiden RI wanita pertama sepanjang sejarah. Berbicara tentang ekonomi, ada salah satu kebijakan ekonomi beliau yang dinilai berani, yaitu mengakhiri program reformasi kerjasama dengan IMF pada Desember 2003. Kemudian beliau menerbitkan instruksi Presiden nomor 5 tahun 2003 tentang paket kebijakan ekonomi sesudah berakhirnya program IMF. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro di Indonesia. Adapun beberapa kebijakan yang diterapkan yaitu di bidang fiskal dimulai dengan adanya reformasi kebijakan perpajakan dan efisiensi dalam belanja negara, privatisasi BUMN. Yang selanjutnya di bidang keuangan dimulai dengan adanya perancangan jaring pengaman sektor keuangan, divestasi kepada bank-bank yang ada di BPPN, memperkuat struktur governance bank negara serta restrukturasi sektor pasar modal, asuransi, dan juga dana pensiun. Nah, selanjutnya di bidang investasi, beliau juga menerapkan peninjauan daftar negatif investasi, penyederhanaan perizinan, serta restrukturisasi sektor telekomunikasi dan energi, dan juga pemberantasan korupsi. Dampak dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan tersebut yang dinilai cukup baik seperti nilai tukar rupiah yang awalnya 9.800 pada tahun 2001 berubah turun menjadi 9.100 pada tahun 2004. Tingkat inflasi juga menurun dari awalnya 13,1% menjadi 6,5%. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang mengalami kenaikan 2% dari sebelumnya. Dan yang terakhir ada dengan nilai IHSG yang awalnya 459 pada tahun 2001 naik menjadi 852 pada tahun 2004. Selanjutnya ada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 hingga 2014. Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono atau yang biasa kita sebut dengan Pak SBY, yang menjabat sebagai Presiden Indonesia dari tahun 2004 hingga 2014, terjadi sejumlah perubahan dan perkembangan dalam perekonomian Indonesia. Berikut adalah beberapa poin utama mengenai perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Pak SBY. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi yang stabil. Selama pemerintahannya, Indonesia berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Pertumbuhan rata-rata tahunan GDP atau Gross Domestic Product selama periode ini berkisar antara 5% hingga 6%. Stabilitas ini terutama disebabkan oleh peningkatan dalam berbagai sektor ekonomi. Selanjutnya ada reformasi ekonomi. Pemerintahan SBY melanjutkan upaya reformasi ekonomi yang dimulai pada masa sebelumnya. Langkah-langkah reformasi ini meliputi pengurangan hambatan birokrasi, liberalisasi perdagangan, dan peningkatan iklim investasi. Selain itu, pemerintah juga berusaha mengurangi defisit anggaran dan menjaga disiplin fiskal. Yang ketiga ada peningkatan investasi asing. Pada masa pemerintahan SBY, Indonesia berhasil menarik minat investasi asing yang signifikan. Kebijakan liberalisasi dan peningkatan stabilitas politik dan ekonomi berkontribusi pada peningkatan investasi langsung asing atau FDI ke Indonesia. Yang keempat ada program infrastruktur. Pemerintah SBY meluncurkan berbagai program pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung konektivitas antar wilayah. Salah satu contohnya adalah program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI yang bertujuan untuk mengembangkan proyek infrastruktur di berbagai sektor seperti energi, transportasi, dan telekomunikasi. Yang kelima ada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun masih ada tantangan dalam hal kesenjangan sosial dan ekonomi, pemerintahan SBY juga mengalokasikan sumber daya untuk program-program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program-program ini mencakup bantuan sosial, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Yang keenam ada pertumbuhan sektor pertanian dan manufaktur. Pemerintahan SBY berusaha untuk mengembangkan sektor pertanian dan manufaktur sebagai bagian dari upaya diverifikasi ekonomi. Langkah-langkah seperti peningkatan investasi dalam pertanian dan pengembangan industri manufaktur diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekonomi yang lebih rentan terhadap
fluktuasi harga komoditas global. Yang terakhir ada tantangan ekonomi global. Meskipun banyak pencapaian, perekonomian Indonesia juga menghadapi sejumlah tantangan, terutama dampak krisis keuangan global pada tahun 2008. Krisis ini menyebabkan penurunan permintaan ekspor, penurunan nilai tukar rupiah, serta gangguan dalam sektor keuangan. Yang terakhir ada masa kepemimpinan Joko Widodo. Kebijakan dan program ekonomi yang terjadi pada masa kepemimpinan Joko Widodo. Di bagian ini akan saya bahas berbagai kebijakan dan program ekonomi yang diterapkan oleh Jokowi selama masa kepresidenannya, termasuk di dalamnya ada yang pertama peningkatan investasi dalam sektor infrastruktur. Peningkatan investasi dalam sektor infrastruktur adalah salah satu poin utama dalam kebijakan dan program perekonomian pada masa kepemimpinan Joko Widodo. Peningkatan investasi dalam sektor infrastruktur mengacu pada upaya meningkatkan pembangunan dan pengembangan berbagai fasilitas fisik yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur mencakup berbagai hal seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, bandara, rel kereta api, listrik, air bersih, serta telekomunikasi. Fokus pada sektor ini dalam kebijakan ekonomi memiliki dampak positif yang luas dalam beberapa aspek. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang baik dan modern memberikan fasilitas bagi bisnis dan investasi. Jika perusahaan memiliki akses yang lebih baik ke transportasi, energi, dan komunikasi yang andal, mereka dapat beroperasi dengan lebih efisien dan meningkatkan produksi serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, sudah pasti ada penciptaan lapangan kerja. Proyek infrastruktur memerlukan tenaga kerja dalam berbagai bidang termasuk konstruksi, manufaktur, dan jasa terkait. Ini membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Selanjutnya ada peningkatan aksesibilitas. Pembangunan infrastruktur yang baik memungkinkan akses yang lebih mudah bagi masyarakat ke layanan penting seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pasar kerja. Ini membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya ada daya saing global. Negara dengan infrastruktur yang baik memiliki keunggulan dalam daya saing global. Hal ini membuatnya lebih menarik bagi investasi asing dan perdagangan internasional. Yang terakhir ada pengembangan wilayah. Infrastruktur yang berkualitas membantu pengembangan wilayah yang lebih merata. Daerah-daerah yang sebelumnya terpinggirkan dapat terhubung dengan pusat-pusat ekonomi dan layanan, meningkatkan kualitas hidup penduduk di sana. Selanjutnya, kebijakan yang diterapkan yaitu ada pengembangan sektor manufaktur dan industri. Kebijakan ini sejalan dengan visi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing industri nasional. Beberapa aspek dari kebijakan dan program pengembangan sektor manufaktur dan industri di bawah kepemimpinan Joko Widodo, yaitu adanya peningkatan nilai tambah. Salah satu tujuan utama dari pengembangan sektor manufaktur adalah meningkatkan nilai tambah produk-produk yang dihasilkan di dalam negeri. Ini berarti mengubah bahan mentah menjadi produk jadi dengan menggunakan proses manufaktur yang lebih kompleks. Dengan demikian, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan meningkatkan pendapatan dari ekspor produk bernilai tambah tinggi. Yang selanjutnya ada kebijakan dukungan. Pemerintah Joko Widodo menerapkan berbagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor manufaktur, seperti insentif perpajakan bagi perusahaan yang berinvestasi dalam industri, penyederhanaan regulasi untuk mempermudah bisnis, serta perbaikan infrastruktur yang mendukung rantai pasok dan distribusi produk manufaktur. Yang selanjutnya ada pelatihan. Untuk mendukung perkembangan manufaktur diperlukan tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang sesuai. Pemerintah menggalakkan program pelatihan untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kerja dalam industri. Kebijakan yang selanjutnya yaitu reformasi sektor energi dan sumber daya alam. Tujuan dari reformasi ini adalah untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi, meningkatkan akses energi bagi masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Beberapa aspek dari kebijakan dan program tersebut antara lain adalah infrastruktur energi. Pemerintahan Joko Widodo memfokuskan pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur energi, termasuk jaringan transmisi listrik, pembangkit listrik, dan jaringan pipa gas. Infrastruktur yang baik diperlukan untuk mendistribusikan energi ke seluruh wilayah Indonesia dengan efisien.
Selanjutnya ada pemberdayaan sumber daya alam. Kebijakan ini berusaha memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam seperti tambang dan perkebunan dilakukan secara berkelanjutan dan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal. Kebijakan yang selanjutnya ada peningkatan akses keuangan bagi masyarakat Indonesia. Kebijakan dan program peningkatan akses keuangan bagi rakyat Indonesia merupakan bagian penting dari upaya pemerintahan Joko Widodo untuk memajukan inklusi keuangan di negara ini. Inklusi keuangan mengacu pada upaya untuk memberikan akses yang lebih luas dan merata kepada masyarakat terhadap layanan keuangan formal, seperti rekening bank, kredit, asuransi, dan layanan keuangan digital. Hal ini memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi, dan mengurangi kemiskinan. Yang terakhir ada peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Kebijakan dan program peningkatan kualitas pendidikan serta peningkatan keterampilan tenaga kerja merupakan komponen penting dalam upaya pemerintahan Joko Widodo untuk memperkuat sumber daya manusia Indonesia dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Pendidikan dan keterampilan yang lebih baik tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang terakhir ada permasalahan ekonomi pada masa kepemimpinan Joko Widodo. Beberapa permasalahan ekonomi yang umum terjadi pada masa kepemimpinan Joko Widodo, antara lain adanya pertumbuhan ekonomi yang belum merata di semua sektor dan daerah. Selanjutnya ada pengangguran dan ketimpangan pendapatan, masalah infrastruktur yang belum sepenuhnya teratasi, serta ketergantungan pada sumber daya alam dan rendahnya diversifikasi ekonomi. Saya rasa sekian yang dapat kami jelaskan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.